Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi ya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk bab kali ini kita akan belajar terkait iman kepada kitab Allah. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait iman kepada malaikat, ya. Hari ini kita akan iman kepada belajar terkait iman kepada kitab Allah. Nah, ada beberapa kitab yang perlu kita imani, ya. Yang paling utama adalah kitab Al-Quran. Terus ada lagi kitab Injil, ada lagi kitab Taurat, ada lagi kitab Zabur. Semuanya wajib kita imani. Nah, yang tiga itu kita imani, terus kita tahu sejarahnya, tapi tidak wajib kita pelajari, hanya tahu. Jadi kalau kamu ditanya, ya paham, tahu. Sejarahnya bagaimana, diturunkan pada Nabi siapa, udah itu saja. Beda dengan kitab Al-Quran. Nah, sebelum kita mendalami materi ini, ya, mari pelajaran kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Harapannya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat. Hitungan ketiga semuanya baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Nah, untuk kali ini ada yang sudah masuk? Ada absen atau izin? Tanpa keterangan. Oke. Ada beberapa siswa yang tidak masuk. Kita doakan apabila teman-teman kita itu sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan apabila niat memang tidak masuk, maka kita doakan diberi kesadaran, ya, semoga besok sudah kembali masuk dan berkumpul bersama kita semuanya. Anak-anak ingat bahwasanya sekolah itu mari kita jadikan sebuah kebutuhan, bukan sebuah paksaan. Diempet 3 tahun itu ditahan, dimaksimalkan. Nanti kalau kalian sudah keluar dari sekolah seperti kamu ini, kalian akan tahu rasanya. Ya Allah, masa momen-momen pada waktu SMK dulu. Sekarang kalian rasanya malah disuruh gini, disuruh gitu, nggak masalah. Ditahan aja selama 3 tahun. Waktunya berangkat, waktunya pulang, waktunya main, silakan. Ya, penting ketika waktunya berangkat sekolah, silakan berangkat sekolah. Ya, karena itu adalah amanah dari pada orang tua, daripada orang tua. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, ya, anak-anak diharapkan dapat meyakini adanya kitab suci Allah. Yang kedua, peduli kepada orang lain. Hubungan kitab suci ya peduli kepada tempat. Karena ada kitab suci yang diyakini oleh agama lain. Salah satunya adalah Islam. Injil, kitab suci itu Injil. Kalau Al-Quran kita tonggomu ada saya percaya Injil, nggak masalah, biarkan. Nggak perlu bunyi-bunyi. Tonggomu ngaji kitab Injil atau kitab Zabur, kitab Taurat, apalah, atau kitab apapun itu selain Al-Quran, nggak usah dibuat resep, biarkan. Jujur kalau kalian nggak suka, ya tiba-tiba kalian nyetel musik, ya berhubung di salon gede, setelah dagu sih, AC lo dung gitu ya, ya serasa mono ya, mau berbangi malah jadi rame. Nah, di sini peduli kepada orang lain, terus mengimplementasikan perilaku kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengimplementasikan itu ya otomatis kita belajar baca Al-Quran setiap hari, otomatis syukur-syukur tahu isi atau kandungan dari Al-Quran kita terapkan pada kehidupan kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait mana iman kepada kitab
rubah. Enak orangnya, kalau tiba-tiba pengen merubah satu huruf atau satu harokat, itu akan ketahuan karena hafiz di seluruh dunia itu ada banyak. Hampir semua negara ada hafiznya. Ya, pasti ketahuan. Nggak bisa, karena yang hafal itu kan bahkan orang buta juga hafal Al-Quran. Cah bayi ya hafal Al-Quran. Kalau pas puasa kalian lihat apa itu namanya? Hafidah Indonesia itu hafid Indonesia, anak kecil-kecil ada yang sampai buta ya pakai apa Al-Quran Braille, dia juga bisa hafal. Sungguh luar biasa itu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada empat kitab Allah yang diturunkan pada para nabi. Nah, kitab tersebut yaitu Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima yang diturunkan sebelumnya dan menjadi
Pilih salah satu. Sudah? Kira-kira makna apa yang kalian tangkap dari gambar tersebut? Langsung angkat tangan. Ya, silakan. Gambar mana? Satu, dua. Oke, sekarang berdiri dulu. Berdiri di sini. Oke, gambar nomor 2, silakan. Paragraf. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Gambarnya, ya, gambarnya adalah ada seorang ibu mengajar 2 anaknya. Otomatis kalau kita belajar seperti itu, kita merasa senang. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, otomatis besok kalau kita jadi orang tua, apalagi ibu, itu pertama kali adalah mengajarkan anak. Makanya ada ibu itu madrasah pertama bagi anaknya ini. Bocah bisa muni A, B, C, pertama ibu. Bocah dari Islam, dari Kristen, dari Buddha, dari Darmo Gandul, dari apa wae, itu yang pertama adalah ibu atau orang tua. Ya, bapaknya yang ngono ngopi ya. Iya tak? Betul. Aku nikah dan ngopi. Anak lagi turun. Bu, apa ini? Ngopi. Anak lagi turunnya. Tak apa ini? Ngopi. Aku mikir, oh ternyata orang kuwi ngopi. Anak lagi turun. Bu, kopi loh. Kecil jeruk kopi. Bapak udah ngopi. Mantap tenang. Ya. Nah, terus seperti itu. Ya. Maka yang pertama adalah orang tua, sesekali anak diajak ngaji bareng. Satu lagi, coba ambil pelajaran dari gambar. Ayo, bisa pilih salah satu. Nomor 3 nih. Saya yang kamu lihat apa? Kira-kira ini ngapain sih gambar itu? Ya, lu tahu nih. Ngaji tengah alam, cocok pulau bi. Dan sekarang. Nomor 5. Ini. Ya. Ini. Oke. Apa? Ada orang ngajar Al-Quran. Terus anak itu bola kitab Al-Quran. Nah, ini kira-kira menggambarkan apa? Foto itu ada ceritanya. Yang pertama adalah ceritanya, ini gambar apa sih? Anak perempuan. Apa ini? Bahwa anak wajahnya ceria, menandakan bahwasanya dia. Nah, dari sini ini alurnya ke belakang dulu. Ini apa ini? Ngaji atau belajar Al-Quran, ya. Setelah dia belajar Al-Quran, dia sangat senang. Ada seorang anak yang senang belajar mengaji ini, belajar mengajinya ini karena gendong Al-Quran. Nah, ini kok bisa dipegang Quran, ya berarti dia senang moco Quran karena kayak kopi ya. Nah, contoh kalau memaknai sebuah foto, ini juga sama ya, meskipun dia sendirian, namun ini masih rajin mengaji. Nah, jadi dari foto itu nggak pernah sebuah cerita. Kalau yang sebelah sini ini sangat seru. Dimanapun kita berada, diusahakan kita tidak lupa membaca Al-Quran. Makanya dijual Qurannya itu urusan duit. Yang penting tema kita hari ini adalah Al-Quran. Karena pakai kopiah, mau baca teman-teman. Karena dia pakai kopiah. Dan yang terakhir, meski mati lampu, si anak ini tetap semangat membaca Al-Quran. Jadi cara memaknai sebuah oke. Nah, tugas kelompoknya adalah ini ada 4 kitab ya. Nanti satu kelompok 1 tadi sudah ya. Kelompok 1 kitab Taurat, Zabur,
3 Injil, 3 di 3, 4 Al-Quran. Nah, nanti kalian silahkan cari. Yang pertama adalah apa sih kitab Taurat diturunkan kepada siapa, ayatnya apa. Terus kitab Taurat itu mempelajari tentang apa. Dan yang terakhir adalah sikap kita saat itu seperti apa sih menanggapi kitab-kitab selain kitab Al-Quran. Nah, nanti di pesan saksikan satu. Oke, itu ya. Oke, silakan bisa berkumpul di tempatnya yang sudah ditentukan. Oke. Injil berasal dari bahasa Arab. Yaitu Injil. Al-Quran juga membawa sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Tentang kitab Taurat. mempresentasikan pengertian dari kitab Taurat. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sejarah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-12 SM. 2. Si kitab Taurat 10 firman Allah bagi Bani Israel berisikan Nabi Daud hingga Nabi Musa telah dikumpulkan hukum. Yang ketiga, ayat kitab Taurat yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ataina Musal kitab wa ja'alna hudan li bani Israila ala tattakhidu min duni wakil. Artinya, dan kami berikan kepadamu kitab Taurat dan kami jadikanlah petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surat Al-Isra ayat 17. Sikap kita terhadap ketiga kitab sebelum Al-Quran adalah harus percaya karena isi dari pada Al-Quran diambil dari kitab sebelumnya Al-Quran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya, coba ada yang tanya? Ada Pak? Ya, silakan. Sekarang kita masih ada kitab Taurat. Masih ada. Terus? Masih ada di mana sekarang? YouTube Bani Israel. gimana? Israel. Oke, yang lainnya ada lagi yang bertanya? Ada? Terkait kitab Taurat? Ada? Oke, kalau tidak ada kita beri opos untuk teman kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, Om Harun bantu jawab terkait kitab Taurat, ya. Kalau sekarang masih ada apa enggak? Jawabannya adalah tidak ada karena kitab Al-Quran adalah penyempurna untuk kitab semuanya. Ya. Nah, di sini ada isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, 10 firman, ya kan? Yang pertama adalah 10 hukum diterima Nabi Musa di atas bukit Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaikan syariah. Yang pertama kayak tiada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala. Intinya adalah semuanya disebut
Seperti itu dari kelompok 1. Oke, selanjutnya nomor 2, silakan maju ke depan. Kitab Zabur, bahasa Arab, Zabur disamakan oleh sebagian ulama dengan Mazmur yang menurut agama Islam adalah salah satu kitab suci yang diturunkan sebagai kitab Al-Quran. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil, istilah Zabur adalah bersamaan dengan surat Ibrani Zimra, termasuk lagu musik. Ia bersama dengan dalil lagu dan Mazmur merupakan ilustrasi zaman adanya aneka muzial buat musik. Dalam Islam, kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur adalah salah satu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup umatnya. Dikutip dari buku Rukun Iman karya Nabi Rahman. Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam saat mereka berdakwah. Segala nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada Nabi Daud dan umatnya ditulis dalam buku suci kitab Zabur. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur terdiri dari 150 pasal yang berisi doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang dikaruniainya. Doa, zikir, nyanyian, dan pujian tersebut seringkali ditanamkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kitab Zabur juga berisi nasihat dan hikmah. Sudah? Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok 2 terkait kitab Zabur? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang kitab Injil. Kitab Injil bahasa Arab Injil. Injil merupakan alternatif Injil adalah nama Arab untuk apa yang Muslim percaya menjadi kitab suci asli dari Nabi Isa. Injil merupakan salah satu dari 4 kitab suci Islam Al-Quran yang tercatat diturunkan oleh Allah. Yang lainnya adalah Zabur, diyakini Mazmur, Taurat, dan Al-Quran. Kitab Injil berasal dari kata Yunani. Yang nantinya akan terkait istilah Injil juga digunakan oleh Kristen Arab untuk kitab suci mereka, contohnya Injil Yohanes, Injil Yohanes, serta Injil Isa, Injil Yohanes. Muslim percaya bahwa Injil asli tersebut telah diubah dari waktu ke waktu dan sengaja besar dan digantikan dengan pengajaran yang salah yang seringkali dipercayakan oleh Rasul Paulus. Muslim percaya bahwa 4 Injil dan seperti Injil terputus bersih, Hakim dan Ekman dan pesan Yunus ditetapkan sebagai pesan ajar Islam diubah atau hilang. Sudah? Oke. Dari kelompok 3 membahas terkait Injil. Kira-kira ada yang dipertanyakan dari kelompok lain? Oke. Coba dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Ya Pak, Oke, silakan. pada umat Kristiani sekarang percaya pada Injil. Apakah Injil itu asli? Kebanyakan belum asli karena sudah banyak yang diubah atau hilang aslinya. Terus bagaimana sikap kita terhadap Injil saat ini? Tidak wajib untuk mempelajarinya. Ada yang lain? Sudah cukup?
Oke, tepuk tangan nomor 3. Oke. Kita membahas tentang kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Nanti ada pertanyaan, nah Injil itu asli apa enggak? Ya memang sekarang Injilnya sudah berbeda, bukan yang asli, karena sekarang Injil itu ada beberapa. Ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, pokoknya macam-macam, dan itu sudah dirubah oleh tangan manusia. Otomatis itu sudah tidak asli. Dan sikap kita bagaimana? Kita kita iman bahwasanya Injil diturunkan kepada Nabi Isa, tapi kita tidak perlu untuk mempelajari Injil yang saat ini tengah beredar. Biarkan agama lain yang mempelajari itu, terserah mereka. Ya, kita junjung tinggi toleransi. Oke, yang terakhir kelompok 4 akan membahas tentang kitab suci kita semuanya, yaitu Kitab suci Al-Quran. Ayo, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai Muslim bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan di mana malaikat Jibril mengirimkan lagu kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad dulu, yaitu sekitar 5 km dari kota Mekah. Dan itu Al-Quran adalah sebagai kitab suci terakhir dan juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayat yang menjelaskan Al-Quran merupakan surat Al-Baqarah ayat 99. Sikap kita terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya adalah menerimanya, dalam arti meyakini, membenarkan dan mempercayai sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut benar berisi kalam Allah SWT yang kemudian dibenarkan dan disempurnakan oleh Oke, terima kasih kelompok 4. Ada yang bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita kasih ongkos untuk kita bawah tadi ada 4 sudah dipresentasikan ya. Yang 3 itu diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya, terus menerapkan perilaku peduli kepada orang lain. Orang lain adalah orang yang percaya kepada kitab 3 itu. Nah, kalau Al-Quran, kita sebagai orang Muslim tentu meyakini keberadaannya, memahami dan dibuat pedoman isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, yang selanjutnya tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kalian cari sumber, cari pijakan, cari pegangan, ya itu pegangannya adalah Al-Quran dan hadis atau Sunnah Rasulullah. Yang terakhir adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari di mana saja. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Nanti kalau apabila ada pertanyaan bisa japri atau bisa WA, dan apabila nanti Pak Muhammad bisa jawab langsung akan saya jawab, dan apabila tidak bisa menjawab nanti akan saya carikan jawabannya. Nah, yang terakhir adalah tugasnya membuat cerita terkait mana iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian sehari-hari itu kan pasti ada saja ya hal-hal yang unik dalam kehidupan kalian. Nanti silakan dibuat tugas ya, tugasnya dalam bentuk konten kreator ya, dalam bentuk konten kreator video. Boleh videonya itu 60 detik, boleh 30 detik, yang penting adalah isinya terkait cerita makna iman kepada kitab Allah. Contoh, saya punya tetangga saya non muslim ya, dan tetangga saya biasanya membaca Alkitab. Nah, saya tahu Alkitabnya dan saya menghargai dan saya tidak mengolok. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari toleransi, dan kalian tetap iman kepada kitab kalian yaitu Al-Quran. Ada lagi contohnya, cerita saya terkait iman kepada kitab Allah adalah saya selalu
membaca Al-Quran setiap habis maghrib. Nah itu juga bisa. Oke, sekian dari Imam Haram. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya, ya. Dan di bab selanjutnya nanti tolong ini segera diselesaikan dan nanti dikirim via Google Drive yang sudah disediakan Imam Haram. Dan apabila nanti kontennya menarik, maka konten itu akan kita share ke media sosial yang dipunyai oleh sekolah dan juga bisa di-share ke media sosial pribadi kita sebagai bentuk dakwah kita pada media sosial. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.